Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, anak-anak. Kami sampaikan untuk materi mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Materi kita pertemuan pada kali ini adalah membahas yang pertama adalah konstruktor. Yang nanti akan kita bahas terkait dengan apa itu konstruktor dan bagaimana perintah di dalam pemrograman berorientasi objek untuk perintah konstruktor itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian konstruktor, yaitu bagian dari kelas yang memiliki nama sama dengan kelasnya dan memiliki sintak yang mirip dengan metode. Akan tetapi, konstruktor tidak memiliki tipe return. Konstruktor bisa digunakan untuk memberikan nilai awal variabel, instan, atau melakukan prosedur awal untuk membentuk objek. Nah, berikut ini merupakan adalah contoh kode program penulisan daripada konstruktor. Dalam hal ini ada kelas mobil. Silakan diamati. Adapun jika Anda ingin menambahkan parameter pada sebuah konstruktor, dapat dilakukan dengan perintah sebagai berikut. Yaitu, seperti contoh di situ ada string nama dan seterusnya. Yang berikutnya adalah metode pada kelas. Yang nanti akan kita bahas berikutnya adalah pengertian apa itu metode. Metode ada main, ada void, ada non-void, dan juga ada static. Yang pertama, pengertian metode, yaitu sekumpulan instruksi yang dimiliki oleh kelas. Sebuah kelas dapat memiliki lebih dari satu metode dengan nama yang sama, tetapi harus memiliki parameter yang berbeda. Hal itu dilakukan agar pada saat dilakukan compiler dapat mengenali metode mana yang akan dipanggil. Yang pertama adalah metode main, adalah fungsi yang akan diproses pertama kali ketika suatu kelas dijalankan. Karena itu, metode main wajib ada dalam program Java. Seperti contoh penulisannya adalah di eh, seperti ini, public static void. Nah, ini adalah metode mainnya. Berikut contoh pada kelasnya di situ ditulis di sini. Nah, public void main. Ini yang disebut dengan main kelasnya atau metode mainnya. Yang kedua, metode void. Metode void digunakan pada struktur kode program Java yang tidak membutuhkan hasil nilai dalam sebuah operasi. Metode ini tidak membutuhkan pengembalian nilai atau tidak menggunakan return. Baik, saya contohkan program, silakan disimak seterusnya. Ini saya akan mencontohkan metode void-nya. Baik, di sini saya akan membuat project baru. Saya buat metode void. Saya buat contoh metode. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah contoh yaitu penerapan daripada metode void. Dalam hal ini saya akan membuat contoh yaitu sepeda motor. Ya, sepeda motor itu kasusnya adalah sepeda motor. Sepeda motor itu ada warnanya, kemudian ada tahun produksinya, tahun produksi. Nah, saya pilih dua saja variabelnya. Saya memiliki dua variabel, yaitu variabel warna dan variabel tahun produksi. Berikutnya, kita akan membuat parameter baru, yaitu dengan metode void. Saya buat contoh adalah sepeda motor, SPD. Sepeda gini. New. Berikutnya, sebelum kita melanjutkan daripada metode,
Oke. Sebelum kita melanjutkan di main kelasnya, kita akan membuat sebuah metode, yaitu dengan yang pertama adalah metode namanya saya buat isi. Nah, misalkan warnanya sama dengan merah. Kemudian saya tulis tahun produksinya, tahun produksi tahun 2020 misalkan. Nah, metode isi ini adalah datanya. Jadi di sini ada data daripada metodenya tadi. Kemudian menampilkan isinya bagaimana? Saya buat namanya di sini adalah saya kasih keterangan dulu, mengisi variabel instan yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini adalah menampilkan variabel instan, menampilkan isi variabel. Nah, dalam hal ini saya menggunakan nama metodenya adalah metode tampil. Oke. Dengan perintah system out print. Dan di sini saya tulis warna. Kemudian di sini dikasih variabel warna. Yang berikutnya saya copy. Ini tahun THN titik produksi. Saya samakan. Ini variabelnya adalah THN produksi. Nah, setelah membuat data isinya sama yang akan ditampilkan, maka kita panggil pada main kelasnya. Yaitu kita tambahkan di sini. Saya memanggil metode void. Nah, ini nama variabelnya adalah sepeda dot. Nah, kita tulis apa nama metodenya? Yaitu yang pertama adalah isi. Kemudian kita panggil metode yang kedua, namanya adalah tampil. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi di sini kelihatan warnanya adalah merah, tahun produksinya adalah 2020. Kalau kita perbesar biar jelas di sini. Kalau sudah kita jalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Tahunnya adalah merah, tahun produksinya adalah tahun 2020. Itulah contoh penggunaan metode void pada aplikasi yang sudah saya contohkan. Yaitu yang pertama, kita membuat sebuah variabel dulu. Yang kedua, kita membuat isi datanya dulu, metode isi, metode void-nya yaitu isi dengan saya kasih nama isi. Yang berikutnya, membuat metode dengan nama tampil. Ini adalah menampilkan data yang sudah kita isi tadi ini, jadi yang atas. Setelah kita buat metode isi dengan nama isi dan dengan nama tampil, maka kita panggil pada main class-nya. Itu di sini. Tadi disebutkan bahwasanya ini adalah metode mainnya. Mulai dari baris 19 sampai baris 26 itu adalah metode mainnya. Ya, ini adalah metode mainnya. Yang ini metode void-nya, yaitu yang bernama isi dengan yang bernama tampil. Sehingga metode void itu dipanggil di metode mainnya, yaitu tinggal memanggil. Ini adalah nama variabel barunya yang sudah kita buat tadi. Isinya adalah nama daripada metode isi. Itu penjelasan daripada metode void. Kita lanjutkan. Setelah metode void, yang berikutnya adalah metode non-void.
digunakan untuk mengembalikan nilai ke program utama. Metode ini tidak menggunakan kata void, tetapi menggunakan kata return. Nah, saya contohkan lagi, saya akan melanjutkan daripada yang sudah saya buat tadi, yaitu di metode contoh metode void tadi. Ini. Sekarang saya lanjutkan, saya contohkan metode non void. Oke, perhatikan. Di sini saya sudah memiliki sebuah variabel string warna dan seterusnya. Kemudian di metode mainnya di sini nanti akan kita deklarasikan sebuah perintah. Nah, sekarang di sini saya akan membuat void isinya dulu sama seperti ini. Cuman di sini saya tuliskan saya deklarasikan sebuah variabel yang tadi adalah warna x, kemudian koma integer thn produksi x. Berikutnya di sini saya tuliskan, ini saya hapus, this warna itu sama dengan variabel warna x. Nah, di sini. Kemudian yang kedua, this tahun produksi sama dengan tahun produksi x. Nah, kenapa saya kasih tambahan x? Biar nanti tidak ada perbedaan daripada variabel instannya. Kemudian, saya akan membuat sebuah metode lagi, yaitu untuk menampilkan isi variabelnya. Jadi saya ambil string, ini saya tambahkan, saya kasih bentar dulu, saya metode menampilkan isi variabel yang sudah kita buat, variabel instannya. Saya tuliskan string, ambil, saya contohkan warna. Nah, inilah yang dinamakan metode non-void, yaitu di sini saya tuliskan return warna. Kemudian saya buat lagi di sini integer karena ada dua variabel, tahun produksi, ambil tahun produksi, saya tambahkan, ambil tahun produksi. Nah, di sini kita tulis perintahnya adalah return tahun produksi. Kemudian yang bawah, yang ini yang void tadi saya hapus. Return tahun produksi. Oke. Berikutnya, pada main class-nya ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini saya ganti. Di sini kita melakukan proses pemanggilan metode. Di situ ada sepeda titik isi. Nah, di sini warnanya apa tadi? Merah. Kemudian tahunnya adalah tahun 2020. Oke. Berikutnya kita outputkan, yaitu dengan perintah system out.println. Saya tambahkan sebuah kata warna. Ini bisa kasih plus sepeda dot apa tadi, ambil warna seperti ini. Yang kedua adalah system out.println
THN produksi. Ini variabelnya apa? Sepeda dot ambil tahun produksi. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh metode non-void. Kalau saya jalankan hasilnya sama. Cuman penulisan daripada kode programnya yang berbeda. Lebih simpel yang mana? Yaitu lebih simpel yang void. Karena kita harus mengulang 2 kali penulisan daripada variabel-variabel yang sudah dibuat. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah metode statik. Metode statik adalah metode yang dimiliki oleh kelas sehingga dapat dipanggil tanpa perlu membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Metode ini hanya dapat mengakses variabel statik dan memanggil metode statik. Oke. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwasanya di sini program penggunaan nanti adalah melakukan sebuah perubahan terhadap warna yang kita tonjolkan di awal. Nah, baik. Saya coba untuk contohkan lagi. Saya contohkan lagi di sini. Di sini saya akan membuat sebuah void static yang pertama adalah tadi itu adalah warna merah. Yang berikutnya saya coba di sini membuat static void lagi atau metode static. Saya tuliskan static saya hapus saja dulu atau saya buat baru. New project. Saya buat metode static. Metode static. Oke. Sama seperti yang awal, yaitu di sini saya membuat sebuah variabel dulu. Di sini. Static string warna yang awal tadi adalah merah. Kemudian static integer THN produksi tadi adalah 2020. Static. Yang berikutnya di sini saya akan membuat metode statik, yaitu metode statik. Nah, ini statik void ubah, yang nanti metode ini digunakan untuk merubah warna awal yaitu merah tadi menjadi warna, saya rubah menjadi warna sama dengan biru. Nah, kemudian setelah membuat metode statiknya, saya akan membuat tampilannya, yaitu dengan static void tampil yang digunakan untuk menampilkan perubahan warna tadi. Dengan cara sistem out println di sini saya tulis warna seperti ini. Kemudian di sini saya copy aja lagi. Dan di sini saya rubah menjadi tahun produksi. Nah, seperti ini. Pada metode mainnya, kita panggil daripada metode-metode yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan cara metode static dot. Nah, di sini ada pilihan, yaitu ubah. Kita rubah tadi. Kemudian di sini nama kelasnya adalah
metode statik dot apa yaitu tampil. Nah, kalau kita jalankan hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya cuma tulisan biru sama 2020. Jadi metode statik digunakan untuk memberikan sebuah bentuk perubahan pada objek yang sudah kita buat. Contohnya di sini. Di awal sudah saya masukkan warnanya adalah merah. Tapi di sini ada namanya metode statik yang mana menerapkan warna biru. Jadi jika dijalankan hasilnya seperti contoh berikut itu. Nah, itu merupakan contoh program untuk menerapkan kode daripada metode statik. Pada dasarnya, metode memiliki 4 bagian, yaitu nama metodenya, kemudian tipe objek atau primitif yang dikembalikan oleh metode, yang ketiga adalah daftar parameternya, yang keempat badan atau isi metode tersebut. Itu penjelasan daripada konstruktor metode. Yang berikutnya adalah parameter. Apa itu parameter? Yaitu bagian dari metode yang harus diberi tipe data yang dapat menentukan suatu nilai atau mengubah suatu nilai nantinya saat dijalankan di program Java. Proses tersebut dilakukan agar variabel kelas dapat diolah oleh variabel method yang kemudian akan dipanggil kembali. Proses ini menggunakan keyword this. Nah, seperti yang sudah saya buat tadi, contohnya di sini, seperti yang sudah saya praktekkan tadi, yaitu pada metode ini. Nah, ini ada kalimat, ada kata yang disebut dengan this. Itulah yang dimaksud dengan parameter. Contohnya, saya perbesar di sini. Nah, ini yang disebut dengan parameter. Seperti itu. Itu merupakan penjelasan daripada konstruktor, metode, dan parameter. Silakan diputar kembali videonya untuk bisa memahami betul-betul apa yang disampaikan pada materi kali ini. Untuk terakhir, ada tugas, silakan nanti materi PowerPoint-nya di-download, kemudian dipelajari, dan tugasnya dikerjakan. Tugas dikumpulkan di ELS pada halaman materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan nanti jika ada pertanyaan, silakan komentar di ELS, nanti akan saya jawab satu persatu. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.